Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengalaman yang di atas di sini bahwa sesungguhnya Rasul tidak pernah berkeinginan menjadi nabi atau rasul secara sadar untuk mempersiapkan diri. Jadi tidak ada terbersit di dalam hati, jiwa dan raganya, tetapi Rasul melihat kondisi masyarakat, aktivitas masyarakat dalam kehidupan yang sangat kontradiktif dengan humanis, artinya memanusiakan manusia, ya, seperti terjadinya pemusnahan atau pembunuhan terhadap keberadaan anak perempuan, kemudian mabuk-mabukan, berzina, kemudian sesembahan mereka itu sesembahan yang menurut akal Rasul, kenapa menyembah benda mati, patung yang dibuat kemudian disembah. Ini bertolak dari semua kontradiksi yang ada dalam masyarakat Mekah. Itu menjadi pemikiran. Akhirnya dia sering merenungkan dirinya ke Gua Hiro. Kadang sehari, kadang berminggu-minggu. Ya. Dan di sini menjadi suatu pemikiran Rasul, kok seperti ini kondisi masyarakat ini? Apa ada yang salah atau memang ini kebenaran, ya? Jadi hal-hal yang demikian menjadi satu pemikiran dari Rasul. Sementara sahabat-sahabat Rasul adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Seperti Utsman bin Affan, kemudian mantunya sendiri atau sepupunya Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ada Abu Bakar Siddiq, kemudian dilengkapi dengan Umar bin Khattab. Itu menjadi suatu bagian penting dalam perjalanan dakwahnya Rasul. Didukung pula oleh kekayaan milik istrinya sebagai modal dakwahnya. Siti Khadijah yang seorang saudagar atau pedagang kaya. Kemudian Abu Bakar Siddiq juga sebagai seorang pedagang kaya. Nah, adik-adik, dari situ Rasul ketika diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam secara terbuka, tentu tidak mudah. Karena masyarakat pada saat itu dominan pada keyakinan yang berbeda. Berbeda keyakinan, kemudian berbeda sesembahan, kemudian dari segi sosial, keagamaan, sosial kemasyarakatannya pun masyarakat pada saat itu, masyarakat Mekah, sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Walaupun ada yang dermawan, tetapi pada konsep-konsep yang melanggar agama itu banyak. Seperti ketidakinginan mendapatkan keturunan perempuan. Kemudian sering bermabuk-mabukan. Itu menjadi bagian rutinitas yang pada saat itu menjadi bagian pembenaran bagi mereka. Ya, menjadi bagian pembenaran bagi mereka. Kalau kita bayangkan sekarang tidak menginginkan keturunan perempuan, nah itu tidak masuk akal lagi. Nah itu ya, jadi pada saat itu benar konsep itu, pandangan masyarakat saat itu tidak menginginkan keturunan perempuan. Jadi karena mereka mempertahankan kesukuannya dengan satu kekuatan simbol
simbol-simbol kekuatan. Simbol-simbol kekuatan tentu pandangan mereka adalah pada lelaki. Karena perempuan akan menyusahkan. Ya. Kalaupun dia hidup paling nanti jadi tawanan perang. Jadi budak dari suku lain yang memenangkan peperangan. Nah, itu barangkali akal mereka menjadi ukuran kehidupan mereka. Jadi akal mereka sangat terbatas, konsep-konsep pandangan mereka juga sangat terbatas, bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, perjuangan dan dakwah Rasul itu mulai bergerak ketika Allah memerintahkan untuk menyampaikan pesan-pesannya secara terbuka. Tetapi luar biasa mendapatkan penolakan yang luar biasa dari masyarakat Mekah. Sehingga Rasul berhijrah ke kota Yasrib. Kota Yasrib di situ sangat terbuka dengan dakwahnya Rasul. Sangat terbuka dengan akidah keimanan yang memang pada saat itu menurut mereka baru, tetapi diterima oleh masyarakat Yasrib. Sehingga Rasul bukan hanya sebagai tokoh sentral keagamaan, tetapi juga menjadi tokoh kepala pemerintahan. Yasrib, Madinah yang sekarang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah, sebagai barometer suatu pemerintahan yang luar biasa, demokratis, ya. Kota Yasrib pada saat kedatangan Rasul banyak masyarakatnya yang beriman, ya. Tapi juga banyak yang tidak, tetapi bukan menolak dengan kekasaran seperti di Mekah yang terancam dengan konsep-konsep agama mereka. Kalau agama Islam tegak berdiri, maka bisnis atau tahta kedudukan mereka terancam menjadi satu yang tidak ada lagi. Jadi tidak ada kasta yang terukurannya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Nah, itu di Madinah Rasul bergerak dalam dakwah dan pemerintahan yang dipimpin oleh Rasul itu sendiri. Jangan lupa adik-adik bahwa dalam kota Madinah yang tidak sebesar Mekah, ya, penduduknya juga ada yang mungkin ada yang masih beragama atau berkeyakinan pada keyakinan leluhurnya, atau ada yang Nasrani, karena di situ ada Nasrani dan ada Yahudi. Dan Allah dan Rasul tidak menyampaikan pesan-pesannya memaksa. La ikraha fid din, ya. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Yang dimaksud memeluk agama Islam. Allah akan menginginkan, Allah akan menunjuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi, kalaupun seluruh dunia ini mendapatkan hidayah dan beriman kepada Allah, tentu Allah mampu. Tapi Allah memilih, menunjuk orang-orang yang diinginkan mendapatkan hidayah. Jadi keberadaan kota Madinah, pemerintahan Madinah yang dipimpin oleh Rasul, di situ penduduknya beraneka ragam keyakinan. Dan Madinah menjadi satu kota yang terkenal subur. Jadi ada yang menjadi petani, pedagang.
aktivitas ekonominya. Dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendudukan kedudukan yang sama, perlindungan yang sama terhadap Muslim maupun non-Muslim. Ya. Sampai-sampai ada satu riwayat bahwa Rasul menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan yang sifatnya bukan keyakinan, artinya kebaikan yang bernuansa kemanusiaan, itu dilaksanakan sebagai contoh ketika dia mengurusi seorang Yahudi yang buta, mengurusi, memberinya makan tiap pagi ya. Seorang Yahudi buta, kemudian padahal Yahudi itu tetap menghujat. Dia tidak tahu kalau itu Rasul, tetap menghujat. Dia sangat benci dengan Islam, dan dia sangat benci dengan Muhammad sebagai orang yang menyampaikan Islam, Nabi. Bahwa dia sangat benci, sangat membenci. Tapi ketika Rasul wafat, dia diteruskan kepengurusannya atau pelayanannya kepada khalifah selanjutnya. Dan dia tidak dia merasakan perbedaannya, merasakan perbedaan perlakuan, bahwa Rasul itu sangat halus, sangat lembut, tapi dia tidak tahu kalau itu Muhammad, tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia sedikit protes barangkali, kok beda ya, yang memberi sarapan saya beda dengan kemarin. Terus sahabat tersebut menyatakan, menanyakan, menerangkan bahwa yang kemarin melayanimu, menyuapimu itu sudah meninggal. Ya, sudah meninggal, sudah tidak ada. Kemudian ditanyakan siapa dia. Kemudian dijelaskan bahwa dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Yahudi buta sangat menyesal dengan hujatan-hujatan kepada Rasul. Sangat menyesal dia telah membenci Rasul. Dan sangat menyesal dia telah membenci ajaran-ajaran Rasul, yaitu Islam. Bahwa Islam tidak seperti yang dia pikirkan selama ini. Akhirnya dia bersahadat. Nah, itu bukti bahwa kepedulian atau nilai-nilai kemanusiaan, visi-visi kemanusiaan dalam konsep Islam itu tidak terbatas oleh sekat kotak hanya kepada kaum muslimin saja. Tetapi Islam melintas batas kepada sesama manusia, tidak melihat keyakinan dan perbedaan. Kalau keyakinan dan perbedaan itu sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah jelas, sudah dijelaskan. Jadi kita tidak tersekat pada masalah-masalah keduniawian. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.